Nah, halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang avokat. Jadinya, menurut kalian avokat itu apa sih? Nah, saya akan memberi kalian waktu 5 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, time's up guys. So, ini kalian itu udah jawab atau belum jawab nih? Atau kalian emang nggak tahu jawabannya apa? Hanya izinkan saya untuk memperjelas apa itu avokat. Jadinya, avokat itu dalam KPPI, avokat itu merupakan ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Jadinya, avokat ini bisa disebut sebagai pengacara juga. Nah, kalian penasaran nggak sih dasar hukum untuk para avokat itu apa? Dasar hukum untuk para avokat itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi, dalam undang-undang ini diatur mengenai pengadaan sumpah, status penindakan dan pemberhentian avokat, pengawasan dan hak kewajiban, honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, avokat asing, atribut, kode etik dan dewan kehormatan avokat, organisasi avokat, dan ketentuan pidana dalam profesi avokat. Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini menyatakan bahwa profesi avokat dan bertindak seolah-olah sebagai avokat, tetapi bukan avokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda yang paling banyak itu 50 juta rupiah. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas tentang peran avokat. Jadinya, peran avokat itu saya bikin 3, yaitu ada sebagai pembela, yang berarti avokat bertugas untuk membela hak-hak kliennya, baik individu maupun badan hukum. Nah, dan juga ada mediator. Maksudnya mediator itu apa? Mediator mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa hukum. Nah, selain itu juga ada konsultan hukum, yaitu memberikan nasihat hukum pada klien terikat isu yang hukum yang lagi dihadapi. Nah, itu adalah konsultan hukum. Nah, habis saya bicarakan tentang peran avokat, saya akan membahas tentang tanggung jawab avokat. Jadinya ada 2 yang saya telusuri, yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan. Maksudnya apa menjaga kerahasiaan? Itu avokat wajib menjaga kerahasiaan klien, baik saat proses perkara berlangsung maupun setelah perkara selesai. Nah, yang kedua ini kepentingan klien. Avokat harus bertindak untuk kepentingan klien tanpa melanggar hukum atau etika profesi. Nah, jadi sehabis saya menceritakan dan menjelaskan secara singkat apa itu avokat, saya akan lanjut ke argumen yang saya ingin bicarakan, yaitu yang pertama, penjaga keadilan. Nah, avokat adalah garda depan dalam menjaga hak individu di hadapan hukum. Nah, tanpa avokat, individu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari potensi ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi yang avokat ini memberikan suara kepada mereka yang rentan dan membela kepentingan hukum setiap individu, memastikan sistem hukum berjalan adil dan transparan. Argumen kedua yang saya akan membahas itu adalah pilar demokrasi. Kehadiran avokat dalam sistem hukum merupakan pilar utama dalam demokrasi. Avokat membantu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap keadilan, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial. Dengan avokat, hukum menjadi lebih dapat diakses dan inklusif, menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan di depan hukum. Nah, sekarang saya akan membahas argumen yang ketiga saya, yaitu perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Jadinya, avokat ini memainkan peran penting dalam melindungi individu, benar dong, ya kan? Karena avokat itu membela, jadi juru bicara. Nah, jadi mereka itu melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang lebih kuat, termasuk pemerintah, perusahaan besar, atau institusi lainnya. Dalam banyak kasus, tanpa avokat, orang-orang tidak akan mempertahankan hak mereka melawan aktor-aktor kuat ini. Avokat memastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Jadi kesimpulan yang saya akan memberikan kepada kalian yaitu bahwa avokat merupakan profesi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Mereka bertindak sebagai penasihat, pembela, dan mediator dalam penyelesaian sengketa hukum serta berperan dalam menjaga
hak individu di hadapan hukum di hadapan. Oke. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat memiliki tanggung jawab profesional, termasuk menjaga kerahasiaan klien dan bertindak demi kepentingan klien tanpa melanggar hukum atau etika profesi. Advokat juga merupakan penjaga keadilan, pilar demokrasi, dan pelindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang lebih kuat, memastikan bahwa hukum berjalan adil dan inklusif. Selain itu, advokat juga memiliki peran krusial dalam memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial, mereka membantu menjaga transparansi dalam proses hukum dan memberikan nasihat hukum yang profesional untuk membantu individu atau organisasi memahami dan menghadapi masalah hukum yang kompleks. Nah, dalam konteks perlindungan hukum, advokat tidak hanya membela klien di pengadilan, tapi juga berperan sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar hak dasar individu. Hal ini menjadikan advokat sebagai elemen penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan inklusif. Oke, itu adalah kesimpulan dari saya. Cuma saya akan memberikan saran terhadap advokat-advokat ini, yaitu karena kita tahu bahwa advokat ini memegang peran penting dalam penegakan hukum dan tanggung jawab yang sangat besar maka saya berharap bahwa para advokat bisa menjaga prinsip yang saya argumentan tadi, yaitu menjaga keadilan, pilar demokrasi, dan pencegahan abusi kekuasaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Peace out.